Di lembah Omo yang terpencil dan memikat di Ethiopia, terdapat suku yang menonjol dengan praktik budaya mereka yang unik dan cara hidup yang khas. Suku ini dikenal dengan suku Mursi dengan piringan bibir yang dikenakan oleh para wanitanya dan ritual pertarungan tongkat donga di antara para prianya. Hal ini telah lama menarik perhatian antropolog yang tertarik pada keragaman masyarakat manusia. Orang-orang Mursi mewujudkan warisan kaya yang menggabungkan tradisi rumit dengan rasa komunitas yang kuat, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi. Suku Mursi, salah satu dari banyak kelompok etnis di Ethiopia, tinggal di bagian bawah lembah Omo, sebuah wilayah yang ditandai dengan medan yang kasar dan keragaman ekologis. Orang-orang Mursi berbicara dalam bahasa Mursi, yang termasuk dalam keluarga bahasa Surmik, bagian dari kelompok bahasa Nilo-Sahara yang lebih besar. Leluhur mereka diyakini telah bermigrasi ke lembah Omo dari utara dan timur Afrika beberapa abad yang lalu, mencari tanah subur dan sumber air yang memadai. Lembah Omo dengan ekosistemnya yang beragam dan sungai Omo yang mengalir melaluinya telah menjadi tempat lahir peradaban manusia selama ribuan tahun. Temuan arkeologis di wilayah ini telah mengungkap bukti aktivitas manusia paling awal, menjadikannya area penting untuk memahami evolusi manusia. Orang-orang Mursi, seperti suku-suku lain di wilayah tersebut, telah mengembangkan cara hidup yang sangat terkait dengan lingkungan alam dan bergantung untuk kelangsungan hidup dan praktik budaya mereka. Kehidupan sehari-hari suku Mursi lebih condong di sekitar pertanian, penggembalaan ternak, dan mengumpulkan makanan dari alam. Kegiatan ini tidak hanya vital untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga sangat tertanam dalam identitas budaya mereka. Pertanian adalah dasar dari mata pencaharian Mursi. Mereka mempraktikkan pertanian subsisten, menanam tanaman seperti sorghum, jagung, dan kacang-kacangan. Tanah subur di sepanjang sungai Omo menyediakan lingkungan yang ideal untuk tanaman ini. Kalender pertanian mereka sangat terkait dengan siklus musiman di wilayah tersebut, dengan penanaman terjadi selama musim hujan dan panen selama musim kemarau. Orang-orang Mursi menggunakan teknik pertanian tradisional, mengandalkan alat tangan seperti cangkul dan tongkat penggali. Laki-laki dan perempuan berbagi tugas pertanian, meskipun tugas-tugas tertentu mungkin dibedakan berdasarkan gender. Perempuan sering menangani kegiatan bercocok tanam, sementara laki-laki menangani pekerjaan yang lebih berat, seperti membersihkan lahan dan membangun saluran irigasi. Ternak lebih dari sekadar sumber makanan bagi suku Mursi. Mereka sangat penting untuk sistem sosial dan ekonomi mereka. Kekayaan dan status seseorang sering diukur dari jumlah ternak yang mereka miliki. Ternak menyediakan susu, darah yang kadang-kadang dikonsumsi sebagai suplemen makanan, dan daging. Mereka juga digunakan dalam berbagai konteks seremonial, seperti pembayaran mahar dan pengorbanan ritual. Menggembalakan ternak melibatkan memindahkan mereka ke berbagai daerah. Penggembalaan tergantung pada musim dan ketersediaan padang rumput. Suku Mursi mempraktikkan transhumance, suatu bentuk penggembalaan semi-nomaden, di mana mereka berpindah antara lokasi tetap untuk mengoptimalkan peluang penggembalaan. Gaya hidup ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang tanah dan sumber dayanya, serta kerja sama komunal yang kuat untuk melindungi kawanan ternak dari pemangsa dan perampok. Selain bertani dan menggembala, suku Mursi mengumpulkan buah-buahan liar, kacang-kacangan, dan tanaman yang dapat dimakan lainnya. Mengumpulkan makanan dari alam menyediakan nutrisi penting bagi mereka. Hal ini juga memerlukan pengetahuan luas tentang flora lokal dan ketersediaannya sesuai musim.
Pengetahuan ini diturunkan melalui generasi, memastikan bahwa komunitas dapat mempertahankan diri bahkan pada saat kekurangan pertanian. Suku Mursi terkenal dengan praktik budaya mereka yang khas, yang meliputi penggunaan piringan bibir, pertarungan tongkat donga, dan ritual serta upacara yang rumit. Praktik-praktik ini bukan sekadar tradisi, mereka adalah komponen penting dari identitas dan kohesi sosial Mursi. Salah satu aspek yang paling ikonik dari budaya Mursi adalah piringan bibir atau Debi Atugoin. Praktik ini melibatkan penusukan bibir bawah dan secara bertahap meregangkannya untuk memasukkan piringan tanah liat atau kayu. Proses ini biasanya dimulai ketika seorang gadis mencapai pubertas. Sebuah sayatan kecil dibuat dan sebuah pasak kayu dimasukkan. Seiring waktu, piringan yang lebih besar diperkenalkan, meregangkan bibir lebih jauh. Piringan bibir memiliki beberapa tujuan. Ini adalah simbol kecantikan dan status sosial di kalangan wanita Mursi. Piringan yang lebih besar sering menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dan daya tarik sebagai calon istri. Praktik ini juga memiliki makna budaya dan ritual, menandai transisi seorang wanita dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Meskipun menyakitkan dan tidak nyaman, banyak wanita Mursi bangga dengan piringan bibir mereka, menganggapnya sebagai bagian penting dari identitas mereka. Donga adalah bentuk pertarungan tongkat tradisional yang dipraktikkan oleh pria Mursi. Ini adalah olahraga sekaligus cara menyelesaikan perselisihan. Pertarungan diadakan di lapangan terbuka dan peserta menggunakan tongkat kayu panjang untuk memukul lawan mereka. Tujuannya adalah menjatuhkan lawan atau memberikan pukulan yang memaksa mereka menyerah. Donga memiliki beberapa fungsi sosial. Ini memungkinkan pria muda untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka, yang merupakan sifat yang sangat dihargai dalam masyarakat Mursi. Kemenangan dalam donga dapat meningkatkan status seseorang dan prospek pernikahan. Praktik ini juga membantu menyelesaikan konflik dalam komunitas, memberikan wadah yang terstruktur dan teratur untuk meluapkan agresi. Masyarakat Mursi diorganisir ke dalam kelompok-kelompok, masing-masing dengan garis keturunan dan tradisi yang khas. Kepemimpinan dalam kelompok biasanya dipegang oleh para tetua, yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengalaman mereka. Para tetua ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan administrasi kegiatan komunal. Suku Mursi memiliki kehidupan spiritual yang kaya, berakar pada animisme dan pemujaan leluhur. Sistem kepercayaan mereka mencakup berbagai ritual dan upacara yang dirancang untuk menghormati roh-roh, mencari bimbingan mereka, dan memastikan kesejahteraan kelompok. Spiritualitas Mursi sangat animistis, dengan keyakinan akan kehadiran roh-roh dalam elemen-elemen alam seperti sungai, pohon, dan gunung. Roh-roh ini dianggap mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Mursi, dan ritual dilakukan untuk menenangkan mereka dan mencari restu mereka. Pemujaan leluhur adalah komponen penting lainnya dari spiritualitas Mursi. Leluhur dihormati sebagai pelindung dan pemandu yang mampu menjadi perantara bagi yang hidup. Ritual sering melibatkan persembahan makanan, minuman, dan pengorbanan hewan untuk menghormati leluhur dan menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka.